Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara-saudari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti via telekonferensi, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari juga mengikuti via telekonferensi, hadirin dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna dengan acara pokok sebagai berikut. Jawaban Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik di dalam ruangan ini maupun melalui video telekonferensi, sehingga rapat paripurna pada sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan 10 orang perwakilan fraksi-fraksi, serta diabsensi langsung melalui audiovisual sebanyak 14 orang, sehingga total kehadiran sebanyak 27 orang dari jumlah 35 orang anggota. Maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada sore hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari siang tadi, Senin 9 Agustus 2021 dengan resmi saya cabut kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna sore ini adalah sebagai berikut. 1. Skorsing rapat dicabut kembali. 2. Penyampaian jawaban Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. 3. Rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna sore ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah
susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian jawaban Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lingkup pemerintah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari beserta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin undangan insan pers yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021, yaitu pertama, rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Yang kedua, rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Dan yang ketiga, rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang sama berbahagia. Sebelum memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari, izinkan saya menyampaikan penghargaan kepada segenap anggota fraksi yang telah memberikan pendapat, saran, penilaian, serta koreksi yang objektif atas 3 rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tersebut. Terhadap permasalahan dan pertanyaan yang sama, izinkan kami untuk merangkumnya dalam satu jawaban tanpa mengurangi substansi pertanyaan yang diajukan oleh fraksi berbeda. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari serta hadirin yang kami muliakan. Pertama, jawaban atas fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada dasarnya kami menerima usulan pengajuan kedua rancangan peraturan daerah retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan pembangunan gedung, bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Kendari, baik fungsi hunian, usaha maupun campuran, perlu diimbangi dengan upaya peningkatan dalam pengaturan dan pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sehingga terwujud bangunan yang fungsional, seimbang, andal dan selaras dengan lingkungannya. Terkait dengan saran tersebut, kami memberikan jawaban sebagai berikut. Pemerintah Kota Kendari telah membentuk satuan tugas penataan ruang dan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung serta fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari berdasarkan peraturan daerah Kota Kendari nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kota Kendari tahun 2010-2030 dan peraturan Wali Kota Kendari nomor 21 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang atau RDTR CBD Teluk Kendari BWP 1 tahun 2021-2041, bahwa penyempurnaan pengaturan persetujuan bangunan gedung bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peraturan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan ekonomi bagi pelaku usaha dan hunian. Bagi UMKM diberikan klasifikasi khusus besaran indeks yang lebih kecil dalam memperoleh persetujuan bangunan gedung. Kedua, fraksi Partai Golkar dan fraksi Gerindra terhadap pemandangan umum fraksi Golkar dan fraksi Gerindra yang menilai bahwa perubahan nomenklatur pada ayat 3 perlu ada kajian khusus dan rasionalisasi batas waktu penerapan pembayarannya
dengan memperhatikan potensi subjek wajib retribusi, pemerintah Kota Kendari memberi jawaban bahwa pengaturan waktu dalam rancangan peraturan daerah ini bukan ditujukan kepada wajib retribusi, melainkan pada pihak pemungut, dalam hal ini OPD, yang membinangi pemungutan retribusi, sehingga penerimaan retribusi di sektor disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 kali 24 jam untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dalam pengolahan penerimaan daerah sebagai bagian dari kontrol masyarakat. Terhadap pertanyaan mengenai data potensi wajib retribusi, pemerintah Kota Kendari telah memiliki data berdasarkan analisa basis penerimaan, namun demikian dapat mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan kondisi perekonomian daerah Kota Kendari. Terkait dengan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang izin mendirikan bangunan menjadi peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung tidak berdampak secara signifikan baik secara administrasi maupun teknis, karena perubahan tersebut hanya menyangkut nomenklatur yang disesuaikan dengan regulasi yang ada dan teknis penyelenggaraannya dilakukan secara elektronik. Terkait dengan tim profesi ahli dan tim teknis disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang mengatur tugas tim profesi ahli dan tim penilai teknis yang ditetapkan dengan keputusan wali kota tentang penugasan tim dengan masa tugas 1 tahun berjalan. Selanjutnya, terkait dengan jarak batas bangunan, pengawasan dan penegakan secara preventif dan represif akan diajukan oleh fraksi Gerindra, dapat kami berikan jawaban bahwa terkait dengan pelaksanaannya telah diatur dalam penentuan teknis jarak bebas bangunan atau garis sempadan bangunan yang ditindaklanjuti dengan pengawasan dan pelaksanaan oleh Satgas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 15 tahun 2008 tentang garis sempadan bangunan. Ketiga, fraksi Partai Amanat Nasional dan fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Terhadap pembangunan umum fraksi Partai Amanat Nasional dan fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap 2 rancangan peraturan daerah memberikan pandangan bahwa sektor pendapatan dari objek retribusi harus berbanding lurus dengan perbaikan fasilitas publik. Dapat kami berikan jawaban bahwa pada prinsipnya penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor termasuk fasilitas layanan publik. Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi dan pemerintah daerah Kota Kendari berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas SDM pemungut retribusi dan cara pemungutannya pada beberapa objek retribusi telah dilakukan secara elektronik. Terkait dengan kebijakan di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Kendari telah mengambil beberapa kebijakan antara lain berupa pengurangan denda, piutang, retribusi untuk mengurangi beban masyarakat. Terkait dengan retribusi persetujuan bangunan gedung mengenai nilai yang tidak terlampir dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kota Kendari akan disampaikan pada saat tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Sidang paripurna Dewan serta hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya, pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem terhadap pemandangan fraksi Partai Nasdem terkait dengan pengajuan 2 raperda retribusi yang mengusulkan penambahan 1 ayat tentang administrasi pembukuan agar lebih akuntabel dan transparan. Dapat kami berikan jawaban bahwa materi muatan penambahan ayat tersebut telah terakomodir dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan berupa penambahan frasa pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 kali 24 jam. Terkait usulan penambahan 1 bab yang mengatur akses jalan menuju titik pembangunan gedung, dapat kami jelaskan bahwa usulan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis pelaksanaan persetujuan bangunan gedung. Kelima, fraksi Partai PDI Perjuangan. Terkait pemandangan fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan bahwa pemungutan retribusi baik retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dengan ini kami memberikan jawaban bahwa pemerintah Kota Kendari senantiasa meningkatkan kualitas SDM pemungut serta layanan pemungutannya yang berbasis elektronik atau non-tunai serta perbaikan fasilitas layanan tempat usaha bagi wajib retribusi. Sidang paripurna serta hadirin undangan yang kami muliakan.
Demikianlah jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan jawaban dan penjelasan singkat ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Namun tentu tidak menutup kemungkinan apabila masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas dengan instansi teknis yang bersangkutan pada tahap pembahasan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan jawabannya. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya jawaban Wali Kota Kendari atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada sore ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan pada sore ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.